Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-26 dengan judul diisi dengan kemarahan bab 5. Langsung ke dalam alurnya. Deru tajam ini mengejutkan seluruh lapangan dan semua orang di peron. Ekspresi mereka sangat berubah. Mereka masih tidak percaya bahwa Wang Lin, yang berada dalam suasana hati yang rendah dan baru saja pergi, akan kembali dalam waktu singkat untuk membunuh Kaisar Dao kuno. Namun kematian 107 jins dan tubuh mereka yang meledak adalah bukti kebenaran pernyataan itu. Sebelum orang bisa bereaksi terhadap raungan, deru yang bahkan lebih kuat menggema. Sebuah telapak tangan raksasa berukuran 1000 kaki tiba. Jejak tangan ini sangat aneh, memiliki 10 jari. Ketika ditutup, lampu hijau muncul di sekitar alun-alun dan bertabrakan dengan sidik jari. Gemuruh-gemuruh bergema, mengguncang seluruh istana. Telapak tangan 10 jari menghilang, tetapi tirai lampu hijau bergetar hebat sebelum runtuh menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya juga. Gelombang angin berdarah datang dari luar alun-alun dan menyapu ke alun-alun yang sunyi senyap. Tatapan semua orang berkumpul di tempat sidik jari itu menghilang. Mereka tampak seperti akan menghadapi musuh besar. Wajah Kaisar Dao kuno pucat. Dia mengepalkan tinjunya saat dia menatap di mana sidik jari itu berada, dan matanya penuh dengan kemarahan. Song Zi juga melihat ke arah itu. Ada kilau kebingungan di matanya, dan pada saat yang sama, hatinya bergetar, merasakan seakan ingatan akan terbangun. Dua bayangan yang telah menerima perintah untuk membawanya pergi tampaknya telah melupakan perintah Kaisar Dao kuno. Murid mereka menyusut dan hati mereka tenggelam ketika mereka melihat di mana telapak tangan telah menghilang. Ada kabut darah tebal bergerak di lokasi itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Suara langkah kaki bergema dari kabut ke arah alun-alun yang sunyi. Suara itu datang dari kabut darah, dan ketika memasuki telinga semua orang di sini, seolah-olah itu menginjak detak jantung mereka. Ini membuat mereka merasa tertekan dan rasa takut muncul dari lubuk hati mereka. Ketika langkah kaki mendekat, orang-orang dari 3 klan di platform semua secara sadar mundur. Mereka merasa seperti hal yang akan keluar dari kabut darah akan menjadi binatang buas kuno yang akan melahap dunia dan membantai semua kehidupan. Dalam keheningan ini, Kaisar Dao kuno tiba-tiba berkata, "Bunuh orang ini." Suaranya tenang tanpa getaran, seolah-olah Kaisar Dao kuno masih sangat tenang. Namun, jika Anda melihat wajahnya, Anda akan menemukan bahwa di balik kemarahan di matanya, ada rasa takut. Setelah Kaisar Dao kuno berbicara, lebih dari selusin bayangan seperti asap muncul dari istana. Bayangan ini bergegas menuju kabut darah dan langsung mendekat. Saat puluhan bayangan memasuki kabut darah, jeritan menyedihkan bergema. Jeritan ini sangat menyedihkan dan secara bertahap menghilang satu demi satu. Meskipun jeritan menyedihkan telah menghilang, gema tetap ada di hati orang-orang. Ini membuat Kaisar Dao kuno bahkan lebih suram. "Kenapa kalian berdua tidak membawa permaisuri pergi?" Dia menoleh dan menatap dua bayangan di belakang Song Zi. Mereka gemetar dan dengan cepat mengangguk. Keduanya bergerak dan berubah menjadi pusaran yang mengelilingi Song Zi. Pusaran itu bergegas menuju istana. Tetapi tepat pada saat ini, auman dingin dan gila datang dari kabut darah. "Kamu berani." Suara ini berisi kekuatan penetrasi dan menyebabkan dua orang di dalam pusaran bergetar. Suara ini memenuhi hati dengan ketakutan yang tak ada habisnya dan mereka tampaknya tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Mereka merasa seperti malapetaka besar akan turun ke atas mereka jika mereka mengambil satu langkah lagi. Saat mereka berhenti dan berubah menjadi dua bayangan, sosok kabur muncul di kabut darah. Saat langkah kakinya bergema, sosok itu keluar dari kabut darah. Saat sosok ini berjalan keluar, tatapan semua orang di sini berkumpul padanya.
Ketika mereka melihat sosok itu dengan jelas, napasnya bergema. Dia memiliki kepala rambut putih dan jubah putih, tetapi sekarang jubah putih berlumuran darah. Matanya dipenuhi kegilaan dan berubah menjadi merah darah. Itu adalah Wang Lin. Dia telah membunuh dengan setiap langkah dan telah membunuh sejumlah besar orang dalam perjalanan ke istana. Ini adalah kedua kalinya dia datang ke sini hari ini. Sebelumnya, dia datang untuk menyerahkan hadiah ucapan selamat dari gurunya, tetapi sekarang dia ada di sini untuk mengambil seseorang. Wang Lin, apa yang akan kamu lakukan? Kaisar Dao kuno menatap Wang Lin di seberang alun-alun dan hampir 100.000 orang dari ketiga klan. Wang Lin berjalan keluar dari kabut darah. Dia tidak melihat Kaisar Dao kuno tetapi dengan lembut menatap Song Zi, yang matanya penuh dengan kebingungan. Aku akan membawanya pergi. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke Song Zi. Dia kemudian menatap Kaisar Dao kuno dengan dingin. Hati Kaisar Dao kuno bergetar dan wajahnya memucat di bawah tatapan Wang Lin. Namun, ini segera berubah menjadi kemarahan tanpa akhir. Dia adalah Kaisar Dao kuno, dia eksistensi tertinggi di Dao kuno, dia adalah keturunan leluhur kuno, dia jenius yang bangga di surga. Dia diakui oleh Grand Empyrean Gu Dao. Tidak ada yang bisa memutuskan apakah dia hidup atau mati, kehendaknya adalah kehendak Dao kuno. Sekarang, pada hari sebelum pernikahannya yang besar, seseorang yang dianggapnya seekor semut dan sangat cemburu menginginkan permaisurinya. Ini membuatnya tertawa marah. Wang Lin, kamu adalah murid Dewa Xuan dan penjaga masa depan Dao kuno. Saya selalu memperlakukan Anda dengan baik. Anda tidak ingin berlutut, jadi Anda tidak harus berlutut. Anda tidak ingin berpartisipasi dalam perjamuan, jadi saya mengizinkan Anda untuk pergi. Saya telah memperlakukan Anda dengan sangat baik, tetapi sekarang Anda telah membunuh anggota Dao kuno dan menerobos ke tempat itu. Sekarang Anda ingin mengambil permaisuri saya di depan semua orang. Wang Lin, kamu sudah terlalu jauh. Bagaimana Anda melindungi Dao kuno saya? Anda jelas ingin menghancurkan Dao kuno saya. Orang yang sangat keji, semua orang pasti tahu. Petik 2. Kaisar Dao kuno melambaikan tangannya dan meraung, ayo, bunuh Wang Lin ini dan bawakan kepalanya. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah kuil Dao kuno dengan ekspresi suram. Wang Lin diam-diam menutup matanya. Agar gurunya tidak merasa buruk, dia memaksa dirinya untuk tenang ketika dia tiba. Dia telah memberi Kaisar Dao kuno kesempatan. Jika Kaisar telah menyerahkan Song Zi, maka mungkin ada kemungkinan penebusan antara dia, gurunya, dan Dao kuno. Tapi sekarang, Wang Lin membuka matanya dan kegilaan di matanya menyala. Niat membunuh yang mengerikan meletus. Jika Anda tidak setuju, maka Anda bisa mati. Wang Lin meraung dan melangkah maju. Saat dia mengangkat kakinya, semua anggota Dao kuno bergegas maju meskipun mereka tahu mereka tidak cocok. Di bawah komando Kaisar Dao kuno, mereka bergegas maju dan niat membunuh muncul di hati mereka. Di klan kuno, kekuatan kekaisaran adalah yang tertinggi dan kata-kata Kaisar Dao kuno adalah segalanya. Di mata mereka, Wang Lin mengkhianati klan kuno dan harus dibunuh. Menghadapi kegilaan orang-orang yang bergegas kepadanya, Wang Lin melangkah maju dan gemuruh-gemuruh bergema. Siapapun yang menghalangi dia, tidak peduli identitas atau tingkat kultivasi mereka, runtuh menjadi tumpukan daging dan darah di depannya. Hanya sesaat, banyak orang meninggal, tetapi bahkan lebih banyak orang bergegas maju. Bahkan beberapa anggota dari dua klan lainnya memutuskan untuk menyerang Wang Lin. Wang Lin berjarak ratusan ribu kaki dari istana tempat Kaisar Dao kuno berada. Wang Lin mendekati istana seperti badai dan gemuruh-gemuruh terus bergema. Siapapun yang menghalangi saya akan mati. Wang Lin meraung dan melemparkan pukulan. Lusinan anggota Dao kuno sebelum dia meninggal.
Pada saat yang sama, di alun-alun, bayangan raksasa muncul di belakang setiap anggota Dao kuno. Ada ribuan dewa kuno, setan, dan iblis. Mereka semua meraung dan bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin tidak berhenti, dan pada saat ini, bayangan Dao kuno muncul di belakangnya. Bayangan ini sepertinya mendukung dunia, dan dia melambaikan tangannya setelah bayangan itu muncul. Saat ia melambaikan tangan, sosok raksasa di belakangnya juga melambaikan tangannya dan memulai pemboman gila-gilaan dengan semua bayangan bergegas menuju Wang Lin. Gemuruh-gemuruh bergema melintasi istana dan banyak retakan muncul di bumi, bahkan langit tampak seperti akan terkoyak. Ribuan bayangan Dao kuno runtuh dan ribuan anggota Dao kuno meledak. Tubuh Wang Lin bergetar dan kegilaan di matanya menjadi lebih kuat. Dia terus berjalan maju, dan dalam sekejap mata, dia berada di tengah alun-alun. Dia bahkan lebih dekat dengan Kaisar Dao kuno. Bunyikan drum dan aktifkan formasi kota terbang. Panggil semua anggota klan ke istana untuk menghancurkan orang ini. Ketakutan pada Kaisar Dao kuno menjadi lebih kuat. Dia mundur beberapa langkah dan mengeluarkan raungan. Dengan raungan ini, banyak sekali sosok yang terbang keluar dari kedalaman istana dan menyerbu istana. Semua orang di dalam istana mendekat. Tak lama setelah, bang, 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 suara drum bergema di langit. Langit berubah warna dan suara menyebar ke seluruh kota. Suara drum bergema di seluruh dunia dan ekspresi setiap anggota Dao kuno sangat berubah. Ketukan drum ini berbeda dari sebelumnya. Itu berisi kekuatan aneh dan berarti bahwa istana kekaisaran Dao kuno menghadapi krisis. Setiap anggota Dao kuno yang mendengar suara ini harus menggunakan hidup mereka untuk melindungi Dao kuno. Pada saat yang sama, lampu arai transfer muncul di ratusan tempat di seluruh kota. Setiap transfer arai akan memungkinkan orang untuk tiba di istana dengan kecepatan tercepat. Episode ke-27, dengan judul diisi dengan kemarahan bab 6. Langsung ke dalam alurnya. Enyahlah, enyahlah, enyahlah. Wang Lin tampaknya sudah gila dan terus meninju saat dia berjalan maju. Sangat sedikit orang yang cocok untuk pukulannya dan segera mati. Wang Lin tidak bisa melihat sosok bergegas padanya sambil dikelilingi oleh begitu banyak orang. Semakin banyak orang yang datang saat arai transfer melintas. Mereka semua terkejut sesaat sebelum mereka bergegas menuju Wang Lin tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Wang Lin hanya bisa melihat sosok Wan Er di istana sebelum dia. Saat semakin banyak orang datang, mereka benar-benar menghalangi visi Wang Lin. Seiring waktu berlalu, Wang Lin meraung dan melompat ke udara. Tidak mungkin untuk berteleportasi atau menggunakan bending spasial di sini. Ketika Wang Lin melompat ke udara, setengah dari rambutnya menjadi hitam. Saat kegelapan ini muncul, garis matahari Grand Empyrean Wang Lin muncul di belakangnya, menyebabkan matahari lain muncul di langit. Saat matahari ini muncul, ekspresi Kaisar Dao kuno sangat berubah dan dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia kehilangan dirinya dan berseru, Grand Empyrean. Bukan hanya dia, tetapi sekarang ada puluhan ribu anggota Dao kuno yang mengelilingi Wang Lin, dan ketika mereka melihat matahari hitam dan putih yang aneh ini, pikiran mereka bergemuruh. Grand Empyrean. Dia sebenarnya adalah Grand Empyrean. Di kejauhan, Pangeran Jidu menjadi bersemangat ketika melihat ini. Dia telah menunggu hari ini, dan pada saat ini, dia mundur sambil mengejek Kaisar Dao kuno. The Dao kuno telah menarik bencana besar, semua karena Kaisar yang kacau ini. Pangeran Jidu bersemangat saat matahari hitam dan putih Grand Empyrean mengembang, melepaskan cahaya yang tak berujung. Pada saat yang sama, Wang Lin meraung dan mengangkat tangan kanannya seolah-olah dia sedang mengangkat matahari Grand Empyrean-nya. Dia melambai pada puluhan ribu anggota Dao kuno yang menghalanginya. Dengan gelombang ini,
matahari Grand Empyrean terbang ke bumi seperti meteor. Raungan dari matahari bahkan menggantikan suara drum. Gemuruh-gemuruh bergema saat gelombang kejut yang kuat menyebar. Setiap orang yang tersentuh oleh gelombang kejut ini mati dan tubuh mereka berubah menjadi abu. Kekuatan ini meletus di alun-alun sebelum istana. Bumi runtuh dan dunia bergetar. Platform yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit hancur. Mayoritas dari puluhan ribu anggota klan Dao kuno menghilang seolah-olah angin yang kuat telah menyapu mereka. Setelah semuanya hancur, matahari Grand Empyrean terbang menuju istana. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul. Itu adalah seorang lelaki tua yang juga mengenakan jubah kerajaan. Dia memberi tekanan tanpa mengungkapkan kemarahan, dan dia mengangkat telapak tangan kanannya untuk menghadapi matahari Grand Empyrean. Pria tua itu berdiri 60.000 kaki dari istana, dan di belakangnya terdapat hampir 1.000 anggota istana yang kuat, termasuk 72 orang suci, 36 iblis, 18 raja, dan 9 jenderal abadi. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya karena mereka menjaga istana. Saat pria tua itu muncul, 1.000 orang itu mengungkapkan kegembiraan yang sangat besar. Bahkan Kaisar Dao kuno menjadi hormat. Saat telapak tangan lelaki tua itu bertabrakan dengan matahari Grand Empyrean, ekspresinya segera berubah. Suara letupan datang dari tubuhnya dan rambutnya ditiup kembali. Dia batuk seteguk darah saat dia dipukul mundur dan dia mengaum. Dengan darahku, aku mengaktifkan pembatasan besar klan kuno. Saat kata-katanya keluar, cahaya gelap keluar dari darah yang dia batuk. Itu tersebar ke dari tirai cahaya besar. Tirai tipis ini seperti dinding yang muncul di hadapan lelaki tua itu. Itu tidak ada habisnya dan itu memblokir segalanya. Saat tirai cahaya muncul, itu bertabrakan dengan matahari Grand Empyrean Wanglin. Itu menciptakan gemuruh yang menggema di seluruh kota kekaisaran dan perlahan-lahan menghilang. Alun-alun tampak sangat aneh sekarang. Segala sesuatu di luar tirai cahaya hancur dan hancur, tetapi segala sesuatu di balik tirai tetap sama. Namun, bagaimana mungkin matahari Grand Empyrean dapat diblokir dengan mudah? Tirai cahaya menyala beberapa kali setelah menghalangi Grand Empyrean Wanglin dan kemudian hancur. Adapun orang tua itu, wajahnya pucat dan lengan kanannya berubah menjadi abu. Dia batuk darah sekali lagi dan tampak layu. Tubuhnya dipukul dengan kekuatan yang kuat dan dia dipukul kembali di sebelah Kaisar Dao kuno. Ayah! Kaisar Dao kuno segera berteriak, membantu orang tua itu. Namun, pria tua itu mengertakkan gigi dan mengabaikan lengan kanannya yang hilang. Sebaliknya, ia mengangkat tangan kirinya dan menamparkan Kaisar Dao kuno. Dengan bang, tanda 5 jari muncul di sisi kanan wajah Kaisar Dao kuno. Enyahlah. Anda memprovokasi musuh yang kuat untuk Dao kuno, saya hanya untuk seorang wanita. Kenapa kamu tidak mati saja? Saya pasti akan pergi ke Gunung Gudao untuk melihat Grand Empyrean Gudao untuk mendirikan seorang kaisar baru. Pria tua itu jelas marah dan suaranya seperti guntur. Ada kilatan kedinginan di mata Kaisar Dao kuno dan dia menyentuh wajahnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan menatap pria tua itu dengan murung. Ayah, kamu berurusan dengan masalah di depan kami terlebih dahulu. Adapun masalah lain, Anda tidak perlu khawatir. Berkat Grand Empyrean Gudao, saya tidak bisa mati. Kata-kata Kaisar Dao kuno itu dingin. Kamu, pria tua itu marah. Tetapi dia berbalik dan menatap Wanglin, yang berjalan lebih dekat. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Selain dari hampir 1.000 orang di depan aula besar dan orang-orang dari 2 klan lainnya, yang telah tersebar, alun-alun itu kosong. Itu penuh dengan darah yang akan membentuk sungai. Wanglin berjalan di tanah dan melangkah melewati darah. Hanya ada sekitar 1.000 orang di antara dia dan istana, tetapi ada banyak orang kuat di antara mereka.
Tatapan Wang Lin bergerak melewati 1.000 orang di kuil, orang tua itu, Kaisar Dao kuno, dan juga Song Zi, yang sedang memandangnya. Mata Song Zi dipenuhi dengan kebingungan dan berisi sedikit perjuangan. Di kejauhan, sinar cahaya terbang keluar dari istana dan datang dari segala arah. Ada tidak kurang dari puluhan ribu orang, dan ketika arai transfer menyala, bahkan lebih banyak anggota Dao kuno tiba. Ini adalah ibu kota dan kota kekaisaran Dao kuno. Ada banyak orang di sini, dan sekarang karena pernikahan kaisar, jumlah orang di sini bahkan lebih besar. Tidak peduli seberapa kuat Wang Lin, bahkan jika dia sebanding dengan Grand Empyrean, dia masih akan kelelahan di beberapa titik jika dia dikelilingi. Terlebih lagi, ini adalah istana. Ada banyak formasi di sini, dan kemungkinan ada bahkan peninggalan yang ditinggalkan oleh leluhur kuno. Itu seperti manusia yang berjalan ke sarang harimau. Tapi Wang Lin tidak peduli dengan semua ini, satu-satunya pikirannya adalah mengambil Wan Er. Ayah dari Kaisar Dao kuno berjalan di sebelah Song Zi dan meraung pada Wang Lin, berhenti. Jika Anda mengambil langkah lain, pria tua ini akan membunuh wanita ini. Petik 2. Wajah Song Zi memucat, tetapi dia tidak mengungkapkan rasa takut. Matanya masih dipenuhi dengan kebingungan saat dia melihat Wang Lin. Ingatannya tampak seperti akan bangun, tetapi segel membuatnya tidak bisa mengingat. Wang Lin berhenti dan tatapannya masih tidak pernah menatap lelaki tua itu. Dia menatap wanita itu dengan tatapan lembut, tetapi kata-katanya membuat hati pria tua itu bergetar. Jika dia mati, aku akan pergi, tapi aku akan menghabiskan sisa hidup untuk memastikan Dao kuno tidak ada lagi dan membuat 3 klan kuno menjadi 2 klan kuno. Saya mampu, kata Wang Lin perlahan. Seperti yang dia katakan, dengan kekuatannya, dia bisa melakukannya. Niat membunuh dalam kata-kata itu membuat pria tua itu menjilat bibirnya. Tangan kirinya bergetar sedikit, dan dia percaya Wang Lin bisa melakukan ini. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi dia menyerah untuk membunuh wanita itu. Lagi pula, hanya dengan wanita ini di sini mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuh Wang Lin. Sebelum dia datang, dia sudah menghancurkan giok untuk memberitahu Grand Empyrean Gudao. Ini berarti bahwa keluarga kerajaan dalam bahaya dan membutuhkan perlindungan Grand Empyrean Gudao. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia tidak lagi berbicara dan berjalan maju ke arah 1.000 orang di depannya saat puluhan ribu lainnya bergegas. Bunuh. Saat Wang Lin berjalan menuju 1.000 orang, 72 sains dari Dao kuno mengeluarkan raungan terpadu. Mereka memimpin ratusan anggota klan menuju Wang Lin. Ketika mereka mendekat, 72 orang suci mengangkat tangan kanan mereka dan menghancurkan Wang Lin. Di belakang mereka, 72 bayangan besar muncul dan membombardir Wang Lin. Kegilaan muncul di mata Wang Lin. Dia tidak menyerang, tetapi membuka mulutnya dan meraung ke 72 orang suci. Dengan raungan ini, bayangan Dao kuno di belakangnya juga membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan. Raungan ini berisi semua kultivasi Wang Lin dan kultivasinya yang kuno, bersama dengan kekuatan darah jiwanya. Gelombang suara ini bertabrakan dengan 72 orang suci. Meskipun 72 orang suci tidak lemah dan telah menyerang bersama, mereka semua pingsan sebelum raungan Wang Lin. Saat mereka meninggal, Wang Lin bergerak seperti badai dan membantai kerumunan di depannya. Bergegas maju seperti orang gila, dia meraih kepala seseorang dengan tangan kanannya dan menghancurkannya. Kemudian dia melambaikan tangan kirinya dan membunuh yang lain. Setelah membunuh yang lain, dia membuka mulutnya dan sinar lampu merah terbang keluar. Itu adalah pedang darah, dan itu menewaskan puluhan orang. Wang Lin maju ke depan, dan sekarang dia kurang dari 30.000 kaki dari istana. Ada 36 sinar cahaya darah terbang menuju Wang Lin.
Mereka adalah 36 iblis, ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin dan tangan kanannya membentuk segel. Asap hijau muncul di sekitar 5 jarinya. Asap berputar di sekitar jari-jarinya, dan ketika mereka menyebar, api yang mengerikan muncul. Itu adalah api ekstrim dari 8 dao ekstrim. Namun, tepat sebelum Wang Lin menggunakan mantra ini, desahan datang dari langit dan bumi. Desahan ini dipenuhi dengan kesedihan, kekecewaan, dan perasaan sunyi dan penyesalan. Wang Lin, tubuh Wang Lin bergetar. Episode ke-28, dengan judul diisi dengan kemarahan bab 7. Langsung ke dalam alurnya. Saat Wang Lin berjalan melewati istana sambil dikelilingi oleh ribuan orang, desahan dari gurunya, Xuan Luo, bergema. Hanya beberapa napas sebelum ini, di gunung yang jauh dari kota kekaisaran Dao kuno, sesuatu yang lain terjadi. Bagian dalam gunung itu benar-benar kosong, tetapi dari luar, Grand Empyrean pun tidak akan menyadarinya. Di dalamnya ada formasi yang hebat, yang sangat kompleks sehingga akan membuat penglihatan seseorang kabur hanya dengan melihatnya. Formasi melepaskan cahaya putih dan menyala tanpa henti. Itu menimbulkan perasaan aneh, dan di tengah duduk sosok buram tertutup cahaya 7 warna. Sosok itu membentuk segel dan menempatkannya di formasi. Tepat ketika 7 anjing laut berwarna mendarat, sebuah ilusi muncul di dalam formasi. Ilusi ini adalah versi mini dari Istana Kekaisaran Dao kuno. Ada titik-titik hitam dan putih yang tersebar di istana miniatur. Ada puluhan ribu titik hitam, tetapi dibandingkan dengan titik putih, mereka masih kalah. Titik-titik putih memenuhi hampir seluruh istana dan jumlahnya terus bertambah. Ada 1000 titik putih, dan mereka mengelilingi satu-satunya titik merah. Titik merah ini direndam dalam aura berdarah dan tetap tak bergerak. Hitam melambangkan jiwa-jiwa mati dan kependekan putih untuk vitalitas. Titik merah ini adalah Wang Lin. Wang Lin, kita bertemu lagi. Sosok 7 warna buram itu tersenyum dan suara serak bergema. Pria tua ini menarik fragmen jiwanya saat itu dan memberikannya kepada Kaisar Dao kuno. Dia memang melakukan apa yang saya rencanakan dan menemukan seseorang untuk menyatu dengan jiwa untuk dinobatkan sebagai permaisurinya. Dan Anda datang ke istana Dao kuno, seperti yang saya harapkan, bunuh, semakin banyak Anda membunuh, semakin besar manfaat untuk orang tua ini. Cahaya 7 warna buram tersenyum, tetapi ketika ia mengatakan, fragmen jiwa, suaranya menjadi pingsan tetapi segera pulih. Dia mengangkat tangan kanannya dan cahaya putih bersinar. Saat tangan kirinya naik, cahaya hitam menyelimuti tangannya. Ini menyebabkan warna di sekelilingnya menjadi 9 warna. Pada saat yang sama, sinar gas abu-abu muncul entah dari mana dan menyatu dengan 9 warna, menjadikannya 10 warna. Tubuh abu-abu yang terbentuk di dunia gua sekarang lengkap, sosok buram itu, suaranya serak. Gas abu-abu adalah sinar cahaya hantu dari saat Wang Lin meninggalkan dunia gua. Bahkan Grand Empyrean Xuan Luo belum mendeteksi. Sayangnya, saya menderita keterbatasan dan hanya bisa menyerap aura kematian dari pembantaian Wang Lin. Kalau tidak, jika orang tua ini bertindak secara pribadi, saya dapat mengumpulkan jumlah aura kematian yang saya butuhkan dalam waktu singkat sehingga saya bisa. Sosok itu berhenti 2 kali saat berbicara. Seolah-olah dia dibatasi oleh sesuatu dan bahkan takut pada tujuan yang dia coba capai dengan aura kematian, jadi dia tidak ingin mengatakannya dengan jelas. Pembantaian Wang Lin ini di dunia gua memuaskan saya. Tapi begitu dia datang ke benua astral abadi, dia membunuh sangat sedikit. Jika bukan karena itu, pria tua ini bisa selesai berkumpul dan tidak perlu menggunakan cadangan Dao kuno. Untungnya, saya siap dan menghapus fragmen jiwanya sejak awal. Sosok buram berhenti lagi pada dia, dan suaranya bergetar sebelum menjadi sunyi. Setelah waktu yang lama, ada kilatan kedinginan di mata sosok buram itu.
Karena saya telah memilih untuk melakukan ini, saya tidak lagi perlu takut. Paling-paling, kesadaran saya akan terhapus, tetapi begitu saya berhasil, sosok buram itu gemetar dalam kegembiraan. Orang tua ini telah bersiap selama bertahun-tahun, aku tidak bisa gagal. Mari kita ambil jiwa orang mati dari istana. Sosok buram itu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke miniatur istana di dalam formasi di depannya. Dengan ini, titik-titik hitam semua bergetar dan menjadi pingsan, seolah-olah mereka akan diserap oleh formasi. Pada saat ini, sebuah kekuatan tampaknya menutupi titik-titik hitam itu dan bangkit kembali. Mereka tidak lagi pingsan dan sepertinya menolak diserap oleh formasi. Ekspresi sosok yang dikelilingi oleh 10 warna berubah, dan dia berseru, mereka. Pada saat ini, di kota Kekaisaran Dao kuno, ketika desahan datang dari langit, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia tampaknya melupakan bahaya, 36 iblis menuduhnya, dan Kaisar Dao kuno puluhan ribu kaki jauhnya. Merah di mata Wang Lin berangsur-angsur menghilang dan kegilaan dan keganasan di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh kepahitan saat sosok itu berjalan. Dia tahu bahwa gurunya pasti akan datang dan pasti akan menghentikannya. Itu sebabnya dia tidak menjelaskan sama sekali dan telah mencoba untuk membunuh Kaisar Dao kuno dan membawa Li Muan secepat mungkin. Wang Lin sudah lama melihat pikiran dan perilaku Kaisar Dao kuno dari batu giok yang telah diberikan padanya di Great Soul Sect. Dia bahkan telah mendengar apa yang Kaisar Dao kuno bergumam di samping tempat tidur. Di atas semua ini, Kaisar Dao kuno telah membuat Song Zi minum bersama Wang Lin. Bagaimana mungkin Kaisar Dao kuno tidak menyadarinya setelah melihat ekspresi Wang Lin? Dia hanya tenggelam dalam kenikmatan mengendalikan sepasang kekasih. Oleh karena itu, begitu Wang Lin mengerti segalanya, dia mengeluarkan lolongan yang mengatakan dia akan membunuh Ye Mo, bunuh Kaisar Dao kuno ini. Dia telah mempertimbangkan menyembunyikan amarahnya dan dengan tenang memasuki istana lagi untuk membawa Song Zi pergi. Namun, intinya tersentuh. Jika dia bisa menanggungnya, itu tidak akan menjadi garis bawahnya. Meskipun menyerang kaisar yang tidak siap tampaknya merupakan tindakan yang tepat, itu akan menjadi situasi yang lebih buruk daripada sekarang. Itu akan menjadi pembunuhan. Dengan kekuatannya, menyerbu masuk ke istana karena marah dapat dianggap kehilangan akal sehat karena marah. Tetapi jika dia membunuh, maka itu berarti dia sangat tenang. Jika dia melakukan hal seperti itu sambil berpikir dengan tenang, maka kerusakan reputasi Xuan Luo tidak mungkin diperbaiki. Wang Lin mengerti semua ini, jadi dia tidak akan memilih untuk melakukan itu. Wang Lin tidak akan memilih metode seperti itu. Dia akan mengambil jiwa Wan Er, membunuh Kaisar Dao kuno, dan melakukan semuanya di siang hari bolong. Satu-satunya hal yang harus dia pertimbangkan adalah perasaan gurunya. Guru, Wang Lin menggenggam tangannya dan membungkuk pada orang yang berjalan ke arahnya. Dia tidak bangun dan terus membungkuk meskipun 36 iblis telah menggunakan kesempatan ini untuk mendekatinya. Di langit, Xuan Luo berjalan keluar dan menatap Wang Lin. Dia sepertinya sudah menua dan dia melambai di tanah di bawah. Dengan gelombang ini, 36 iblis semuanya batuk darah dan mundur ketakutan. Semua orang di samping Wang Lin terlempar sejauh 10.000 kaki, hanya menyisakan Wang Lin, yang terus membungkuk. Kaisar Dao kuno mencibir ketika melihat Xuan Luo muncul. Matanya menyala dan dia dengan cepat melangkah maju. Lord Xuan, Wang Lin masuk ke istana dan mencoba mencuri permaisuri saya. Dia telah mengkhianati kita sebagai murid Lord Xuan. Aku harap Lord Xuan. Sebelum dia selesai berbicara, Xuan Luo tiba-tiba berbalik ke arahnya. Enyahlah untukku. Kaisar Dao kuno gemetar dan mengeluarkan darah saat dia mundur beberapa langkah. Dia melihat darah yang dia batuk karena tidak percaya. Dia tidak berharap Xuan Luo berani melukainya.
Dia akan berbicara lagi, tetapi ketika dia melihat niat membunuh dan kemarahan di mata Xuan Luo, dia menelan kata-katanya. Ekspresinya suram, tetapi dia tidak berani berbicara lagi. Grand Empyrean Xuan Luo, ayah dari Kaisar Dao kuno, orang tua yang kehilangan lengan kanannya, menghela napas dan membungkuk pada Xuan Luo. Anak ini tidak menghormati kekuatan kekaisaran, tapi aku percaya wali yang terhormat dari Dao kuno akan berurusan dengan peri masalahnya. Bagaimanapun, orang ini membunuh puluhan ribu orang kuat dari Dao kuno saya. Dia telah membahayakan Dao kuno, dan ini tidak bisa dimaafkan. Orang tua itu jauh lebih pintar daripada kaisar saat ini. Kata-katanya menempatkan fokus pada fakta bahwa Wang Lin telah membunuh banyak orang. Xuan Luo diam-diam merenung, lalu dia memandang Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan penyesalan dan kesedihan. Ada juga kebingungan, dan wajahnya tampak lebih tua. Dia memandang muridnya, yang masih berlutut di sana. Bibirnya bergetar, tetapi dia tidak dapat berbicara. Setelah waktu yang sangat lama, Xuan Luo menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kenapa?" Wang Lin menghela nafas. Dia menatap Xuan Luo dengan ekspresi rumit. Dia tidak bisa membayar Xuan Luo untuk kebaikan yang dia tunjukkan. Dia tidak ingin mengecewakan Xuan Luo dari lubuk hatinya. "Guru, jangan marah." Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan memukul dadanya. Dia batuk penuh darah dan melambaikan tangannya. Darah tersebar dan menyatu dengan darah di tanah, mengungkapkan cahaya darah yang mengerikan. Dengan darah Wang Lin sebagai panduan, tubuh mulai terbentuk dari udara tipis. Tubuh-tubuh ini adalah semua orang yang dibunuh oleh Wang Lin. Saat itu, dengan budidaya Yemo, dia bisa menggunakan beberapa suap darah untuk menciptakan dewa-dewa kuno, setan kuno, dan setan-setan kuno di dunia gua. Sekarang Wang Lin memiliki darah jiwa. Dengan warisan yang dia dapatkan setelah bergabung dengan darah jiwa, dia bisa melakukan ini juga, dan dia berkali-kali lebih kuat daripada Yemo. Tubuh-tubuh ini muncul satu persatu. Puluhan ribu orang, dan tidak ada satu orang pun yang hilang. Tubuh mereka terbentuk dan semua darah di tanah menghilang. Wajah Wang Lin pucat saat dia membuka lengannya. Puluhan ribu jiwa terbang keluar dan menyatu dengan tubuh masing-masing. Wang Lin telah membunuh puluhan ribu orang, tetapi dia hanya menghancurkan tubuh mereka dan mengambil jiwa mereka. Namun, dia terlalu kuat, jadi tidak ada orang di sini yang melihatnya. Xuan Luo adalah gurunya, bagaimana? Dia bisa melakukan sesuatu yang akan membuat Xuan Luo sedih? Episode ke-29, dengan judul diisi dengan kemarahan bab 8. Langsung ke dalam alurnya. Ketika puluhan ribu orang muncul, mata hampir 1000 orang di luar istana melebar tak percaya. Bahkan ekspresi Kaisar Dao kuno berubah dan menjadi lebih suram. Ayahnya, lelaki tua itu, terengah-engah. Dia tidak memperhatikan apapun sebelumnya, dan sekarang dia menatap Wang Lin dengan ketakutan yang bahkan lebih dalam di matanya. Ketika jiwa-jiwa itu kembali ke tubuh mereka, puluhan ribu orang membuka mata mereka. Setelah beberapa saat kebingungan, mereka terbangun sepenuhnya. Semburan tangisan bergema. Mereka merasa mereka seharusnya mati, tetapi sekarang semuanya seperti mimpi ketika mereka dihidupkan kembali. Namun, mereka tidak sekuat sebelum mati dan telah banyak melemah. Meskipun mantra ini misterius, itu tidak dapat membuat begitu banyak orang memulihkan kekuatan asli mereka. Namun, karena darah jiwa di tubuh Wang Lin, meskipun kekuatan mereka telah melemah, mereka hanya perlu beberapa dekade untuk pulih sepenuhnya. Hanya seseorang dengan darah jiwa yang bisa menggunakan mantra yang dekat dengan kekuatan leluhur kuno. Setelah tangisan, mereka semua terdiam dan menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit. Di antara mereka adalah 9 orang di bawah Xuan Luo. Mereka menghela nafas dan merasa seperti baru saja lolos dari bencana besar.
Jiwa mereka telah diambil oleh Wang Lin, jadi mereka mengerti bahwa alasan mereka dihidupkan kembali adalah karena Wang Lin. Wajah Wang Lin sangat pucat. Meskipun dia memiliki darah jiwa, menggunakan mantra seperti ini masih akan sangat merugikannya. Agar tidak mengecewakan Xuan Luo, dia telah membuat keputusan ini ketika dia memutuskan untuk masuk ke istana. Apakah dia berhasil atau gagal, dia akan mengambil jiwa semua orang yang telah dia bunuh dan menghidupkannya kembali begitu Xuan Luo tiba. Menghadapi pemandangan yang tak terbayangkan ini, Xuan Luo tergerak. Dengan tingkat kultivasinya, dia bisa melihat bahwa Wang Lin bisa melakukan semua ini karena setetes darah jiwa. Dengan 3 tetes darah jiwa, seseorang dapat membuat klan baru. Ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sekarang Xuan Luo melihat ini, dia percaya itu. Wang Lin mengangkat kepalanya. Wajah pucatnya membuatnya tampak sakit. Dia memandang Xuan Luo dan dengan lembut berkata, "Guru, murid tidak benar-benar membunuh satu pun anggota Dao kuno. Meskipun dia tidak membunuh siapapun, dia telah melemahkan banyak anggota kuat Dao kuno dan mendobrak masuk ke istana, tidak menghormati kekuatan kekaisaran. Jika kata ini menyebar ke si kuno dan ji kuno, Dao kuno akan kehilangan semua wajah. Dia masih harus mati." Tiba-tiba Kaisar Dao kuno berkata. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Wang Lin. "Wang Lin, beritahu alasannya pada guru." Xuan Luo memandang Wang Lin dan ekspresinya perlahan melunak. Dia pikir Wang Lin tidak peduli dengan perasaannya dan telah melakukan pembunuhan besar-besaran yang akan menghasilkan kerusakan dan penyesalan yang tidak dapat diperbaiki. Tidak hanya ini akan membuat hatinya sakit, itu juga akan membuatnya merasa kecewa. Untuk muridnya satu-satunya, dia telah melakukan semua yang dia perlu lakukan sebagai guru. Dia bahkan menganggap Wang Lin sebagai putranya sendiri. Dia telah menyiapkan semua yang dibutuhkan Wang Lin untuk berkultivasi dan bahkan bersedia melawan Grand Empyrean Gudao untuk Wang Lin. Beberapa saat yang lalu, dia memperbaiki harta karun untuk Wang Lin. Tetapi ketika dia tiba, dia melihat tanah berlumuran darah. Dao kuno yang dia lindungi memiliki banyak kematian, dan semua itu dilakukan oleh muridnya. Ini membuat Xuan Luo merasa jantungnya ditusuk dengan pisau dan mengisinya dengan kekecewaan. Tapi sekarang, ketika dia melihat Wang Lin menggunakan darah jiwa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal, meskipun melukai dirinya sendiri, hati Xuan Luo sakit untuk Wang Lin. Hatinya sakit untuk murid ini, dan dia tahu bahwa murid ini masih peduli padanya. Karena dia tahu bahwa jika Wang Lin tidak merencanakan ini sebelumnya, tidak akan ada cara untuk menghidupkan kembali orang entah dari mana. Sebelum dia datang, dia sudah memperhitungkan perasaanku. Tatapan Xuan Luo melembut. Dia mengerti muridnya. Jika bukan karena alasan penting, muridnya tidak akan melakukan ini, apalagi menjadi gila seperti ini. Alasannya adalah kemungkinan besar garis bawah Wang Lin. Xuan Luo menghela nafas dan dia samar-samar menebaknya. Wajah Wang Lin pucat ketika dia berkata, "Jiwa istriku ada di dalam tubuh Song Zi, murid akan membawanya pergi." Kaisar Dao kuno tahu ini dan tidak akan membiarkannya. Murid juga perlu membunuhnya. Petik 2. Ekspresi Kaisar Dao kuno berubah dan dia segera meraung, "Absurd. Anda ingin mencuri permaisuri saya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membawanya pergi? Kau bilang jiwa istrimu ada di dalam tubuhnya, benar-benar konyol. Kamu tidak menjelaskan sama sekali ketika kamu tiba. Mengapa saya harus memberikan permaisuri saya padamu?" Kaisar Dao kuno mencibir, tetapi hatinya bergetar. "Jadi sekarang setelah aku jelaskan, aku akan membawanya pergi." Wang Lin menoleh dan dengan dingin menatap Kaisar Dao kuno, yang dijaga oleh hampir 1000 orang. Kaisar Dao kuno segera berkata, "Konyol. Penjelasan Anda tanpa alasan. Jika aku benar-benar membiarkanmu membawanya pergi,
bukankah seluruh dunia akan menertawakan ketidakmampuanku? Selain itu, alasan Anda tanpa logika. Saya dapat mengatakan bahwa wanita ini adalah istri saya di kehidupan terakhir saya. Apa yang bisa kamu lakukan? Suaranya tajam dan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Dia yakin bahwa Wang Lin tidak akan pernah bisa menyakitinya, juga tidak akan berani membunuhnya. Dia juga melihat rasa hormat Wang Lin terhadap Xuan Luo. Dengan Xuan Luo di sini, Wang Lin akan lebih kecil kemungkinannya untuk menyerang. Jika dia tidak mengambil keuntungan dari ini, dia tidak akan menjadi bangsawan. Selain itu, dia adalah Kaisar Dao kuno. Siapapun yang berani membunuhnya harus bertanya pada Grand Empyrean Gu Dao terlebih dahulu. Sebagai Kaisar Dao kuno, dia tidak perlu takut. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Lin melakukan apa yang dia inginkan? Dia sudah memikirkannya. Begitu masalah hari ini selesai, dia akan merusak Song Zi dan mengambil tubuh perawannya, membiarkannya melahirkan anaknya dan membiarkan Wang Lin jatuh dalam keputusasaan. Kaisar Dao kuno melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Jika Anda ingin mengambil permaisuri saya, maka berikan saya beberapa bukti." Wang Lin diam-diam merenung. Niat membunuh di tubuhnya hampir tidak dapat ditekan dan hampir meledak. Dia akan membunuh 1000 orang yang menghalangi jalannya dan membantai jalannya ke istana untuk membunuh Kaisar Dao kuno. Tetapi dia tidak bisa melakukan ini. Ada sedikit warna merah di wajahnya yang pucat saat dia menekan niat membunuh gila di tubuhnya. Dia memandang Song Zi dan mengungkapkan kesedihan. Dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Grand Empyrean, dan di samping Xuan Luo, tidak ada yang cocok dengannya. Namun, saat ini, di hadapan seorang kaisar kecil, dia tidak bisa mengambil langkah maju. Dia bisa melihat jiwa Wan Er di sana tetapi tidak bisa membawanya pergi. Semua ini karena dia tidak ingin mengecewakan Xuan Luo dan menempatkannya dalam dilema. Dia tidak ingin membuat guru yang sangat berhutang padanya untuk merasa sedih. Wang Lin memejamkan mata dan mengungkapkan senyum yang menyedihkan. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, tangan kanannya meraih kekosongan dan sebuah batu giok muncul. Setelah indera ilahinya berkumpul di batu giok, ia menghancurkannya. Saat dia menghancurkan batu giok, semua yang dilihatnya menggunakan batu giok dari Sekte Jiwa Besar, bersama dengan gumaman Kaisar Dao kuno, ditampilkan di hadapan semua orang tanpa ada yang disembunyikan. Gambarnya sangat jelas. Guru Kekaisaran mengatakan bahwa fragmen jiwa ini bisa menjadikanku kaisar kuno sejati dari seluruh klan kuno. Kemudian, menjadikan wanita ini permaisuri saya akan menjadi hadiah terbaik untuknya. Meskipun wanita ini bukan kecantikan mutlak, dia memiliki daya tarik sendiri. Saya tidak tahu dari mana guru kekaisaran mendapatkan fragmen jiwa ini dari, dia mungkin memiliki kekasihnya sendiri, dan mungkin dia merasakan sakit yang luar biasa setelah kematiannya. Sayangnya, dia tidak akan pernah tahu bahwa wanita ini ada di tanganku. Jika aku bisa melihat siapa kekasih wanita ini dan aku bisa melihatnya sendiri, itu akan sangat menarik. Jika suatu hari mereka bertemu, aku ingin tahu apakah mereka akan saling mengenali. Hal ini tidak mendesak. Setelah upacara, saya harus mendapatkan rasa yang baik dari fragmen jiwa setelah menyatu. Petik 2. Suara Kaisar Dao kuno keluar dari gambar dari batu giok yang hancur. Meskipun ini adalah kedua kalinya Wang Lin mendengar ini, niat membunuh di dalam hatinya melonjak sekali lagi. Namun, dia menekannya sekali lagi. Suara ini didengar oleh semua orang di sini. Meskipun Kaisar Dao kuno tetap tenang, gelombang besar muncul di hatinya. Dia tidak pernah mengharapkan mantra aneh seperti itu ada di dunia ini. Kaisar Dao kuno mencibir dan berkata dengan nada suram, ilusi realistis, menarik. Wang Lin, Anda menghabiskan beberapa upaya untuk membuat ini, tapi itu semua salah.
Saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Apa fragmen jiwa? Petik 2. Wang Lin tetap diam, tetapi niat membunuhnya melonjak seperti orang gila. Itu akan meletus untuk ketiga kalinya, dan matanya menjadi merah sekali lagi. Namun, dia menekannya sekali lagi, dan karena menekan amarahnya beberapa kali, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Saat Kaisar Dao kuno mencibir, Xuan Luo mengerutkan kening. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih Songzi. Namun, ada kilatan cahaya ungu di sekitar Songzi yang menghilangkan genggaman Xuan Luo. Ini menyebabkan ekspresi Xuan Luo berubah. Ketika orang tua itu melihat ini, dia berseru, "Purple Print Ancestral Soul Lock." Kaisar Dao kuno tersenyum sedikit dan dengan dingin menatap Xuan Luo. Lalu dia memandang Wang Lin dan tawanya menjadi semakin tak terkendali. Dia adalah permaisuri saya, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Saya sudah menanam kunci ini di tubuhnya. Ini adalah peninggalan dari leluhur kuno. Jika aku mati, dia mati, dan dengan satu pikiran, dia tidak bisa bergerak lebih dari 100 kaki dariku. Tanpa merusak kunci, siapa yang bisa membawanya pergi dari saya? Aku mengontrol apakah dia hidup atau mati. Wang Lin, apakah kamu berani membunuhku? Jika aku mati, dia juga akan mati. Wang Lin, mengapa tidak berlutut? Kaisar Dao kuno tertawa saat melihat Wang Lin. Episode ke-30, dengan judul diisi dengan kemarahan bab 9. Langsung ke dalam alurnya. Kunci jiwa leluhur ungu cetak, mantra ini diturunkan oleh Grand Empyrean Gudao ketiga keluarga kekaisaran, dan hanya kaisar saat ini yang dapat menggunakannya. Mereka hanya bisa menggunakannya sekali dalam hidup mereka, dan siapapun di bawah Grand Empyrean tidak akan lagi memiliki kendali atas hidup mereka sendiri. Hanya Grand Empyrean Gudao yang bisa menghilangkan mantra ini, kata Xuan Luo dengan ekspresi yang sangat suram. Wang Lin diam. Xuan Luo memandang Kaisar Dao kuno dan dengan tenang berkata, "Ye Dao, sebagai penjaga Dao kuno, saya meminta Anda segera menghapus batasan di sini dan membiarkan Wang Lin membawa wanita ini pergi. Aku akan pergi meminta Grand Empyrean Gudao untuk menghapus mantranya dari wanita ini." Petik 2. Anak kekaisaran, itu tidak layak untuk seorang wanita. Pria tua itu juga mengerutkan kening dan menatap Kaisar Dao kuno. Karena wanita ini memiliki jiwa istri Wang Lin, mengapa Anda ingin dia ada di sini? Berikan saja padanya. Orang yang begitu kuat telah memutuskan untuk tinggal di Dao kuno saya. Jika Anda melakukan ini, itu akan membuat hatinya dingin. Petik 2. Jantungnya dingin. Lalu bagaimana jika hatinya menjadi dingin? Anda sudah tua, jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Dan Tuan Xuan, ini adalah urusan pribadi keluarga kekaisaran. Anda adalah penjaga Dao kuno. Apakah Anda lupa perjanjian dengan Grand Empyrean Gudao? Orang ini telah masuk ke istana dan tidak menghormati kekuasaan kekaisaran. Saya sekarang berharap bahwa Lord Xuan akan membunuh orang ini dan memenuhi tugas Anda. Kaisar Dao kuno berkata dengan dingin, benar-benar mengabaikan permintaan Xuan Luo. Dia bersikap seperti ini karena dia percaya tidak ada yang berani membunuh banyak, terutama Wang Lin. Xuan Luo tersenyum marah dan ada kilasan kedinginan di matanya. Kaisar Dao kuno ini adalah seseorang yang telah ditunjuknya, dan sekarang dia berani mengatakan kata-kata seperti itu. Tepat saat dia akan berbicara, Wang Lin berbicara. Jika aku berlutut, apakah kamu akan membiarkan aku membawanya pergi? Bukankah kamu ingin membunuhku sebelumnya? Apakah kamu tidak sombong sebelumnya? Bukankah kamu tidak mau berlutut sebelumnya? Sekarang apa yang ingin Anda berlutut? Anda hanyalah semut dari dunia gua, dan saya adalah putra surga yang bangga. Datang dan berlutut di hadapanku, mohon, dan jika aku bahagia, aku mungkin akan memberikan wanita ini kepadamu. Kaisar Dao kuno tersenyum,
tetapi senyumnya sangat gelap. Aku, Wang Lin, dapat terus menjaga Dao kuno sampai akhir hidupku. Aku bisa berlutut, aku tidak bisa membunuhmu. Aku hanya ingin pecahan jiwa di tubuh wanita itu, berikan dia kembali padaku. Oke, gumam Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Ini adalah akumulasi kesedihan ribuan tahun. Berikan dia padamu, maka itu akan tergantung pada suasana hati saya. Mungkin setelah bermain dengan wanita ini selama beberapa ribu tahun, dan kamu taat selama waktu itu, maka aku mungkin akan memberikannya padamu. Kaisar Dao kuno tertawa. Tubuh Wang Lin gemetar dan menutup matanya. Niat membunuh di tubuhnya meletus sekali lagi dan dia hampir kehilangan kendali. Adapun batasan yang dia dapat rasakan dari darah jiwa di tubuhnya, jika dia punya waktu, dia bisa mematahkan batasan itu. Alasan dia masih menekan niat membunuh ini adalah untuk Xuan Luo, karena Xuan Luo tidak akan membiarkan Kaisar Dao kuno dibunuh. Xuan Luo adalah penjaga Dao kuno, dan kekuatan kekaisaran tertinggi di sini. Saya dapat menawarkan hal-hal lain untuk ditukar dengan pecahan jiwa istri saya. Wang Lin membuka matanya dan menekan niat membunuh sekali lagi. Namun, matanya merah dan dia berbicara dengan suara serak. Oh, katakan padaku apa yang akan kau tukarkan? Kaisar Dao kuno tersenyum. Wang Lin memandang Song Zi, lalu tangan kanannya meraih kekosongan dan sebuah jiwa muncul. Mata jiwa ini tertutup, tetapi memancarkan cahaya keemasan. Cahaya itu tidak murni dan jiwa tampak seperti kesakitan. Apakah jiwa Kaisar Langit Klan Celestial cukup? Tatapan Wang Lin menatap Kaisar Dao kuno. Ekspresi Kaisar Dao kuno berubah saat dia menatap jiwa. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Kaisar Langit, ini tidak mungkin. Dia, kamu benar-benar memiliki jiwanya. Kaisar Dao kuno terkesiap. Bukan hanya dia, tetapi ketika Wang Lin mengeluarkan jiwa, ekspresi semua anggota Dao kuno berubah. Anggota dua klan lain di kejauhan juga sama. Banyak dari mereka telah melihat Kaisar Surgawi, jadi mereka segera tahu bahwa jiwa ini nyata ketika mereka melihatnya. Mata ayah Kaisar Dao kuno melebar dan tubuhnya bergetar. Bahkan Xuan Luo terkejut ketika dia melihat jiwa ini. Tidak cukup. Bagaimana bisa jiwa Kaisar Surga belaka saja sudah cukup? Jantung Kaisar Dao kuno berdetak cepat dan dia memandang Wang Lin dengan ketakutan yang mendalam di matanya untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Wang Lin berhasil mendapatkan jiwa Kaisar Surgawi. Harus dikatakan bahwa Kaisar Langit adalah salah satu dari 9 Grand Empirines. Wang Lin diam-diam merenung. Dia melambaikan tangan kirinya ke langit dan Grand Empyrean Sun hitam dan putih muncul di belakangnya. Sesuatu perlahan muncul dari dalam matahari. Itu adalah kepala. Itu adalah kepala raksasa yang tidak memiliki mata atau telinga. Saat kepala muncul, energi langit yang sangat padat dan cahaya keemasan yang tampak seperti matahari menyebar. Jika saya menambahkan kepala ini, apakah itu cukup? Mata Wang Lin menjadi lebih merah dan suaranya bahkan lebih serak. Ini adalah Kaisar Dao kuno terkejut ketika dia melihat kepalanya. Dia merasa bahwa kepalanya tampak familiar, tetapi dia tidak bisa mengingat. Ini adalah kepala leluhur surgawi. Ini benar-benar adalah kepala leluhur celestial. Tubuh ayah Kaisar Dao kuno bergetar hebat dan dia terbang keluar dari istana. Dia menatap kepala di udara dan mengungkapkan kegembiraan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Apa? Kepala leluhur celestial. Setelah Kaisar Dao kuno pulih, ekspresinya sangat berubah. Xuan Luo tersentak ketika dia melihat kepalanya, dan pikirannya benar-benar kosong. Jika mereka seperti ini, tidak perlu berbicara tentang orang-orang di sini. Begitu mereka mendengar tangisan ayah Kaisar Dao kuno, mereka semua melihat kepala.
Kejutan yang mereka rasakan bahkan lebih hebat daripada ketika mereka melihat jiwa kaisar surgawi. Surgawi, kepala leluhur surgawi. Leluhur surgawi, sudah mati. Lalu bagaimana dengan leluhur kuno? Apakah leluhur kuno masih hidup? Wang Lin ini memiliki kepala leluhur celestial. Hal ini memicu gelombang di seluruh istana dan akan segera memicu gelombang di seluruh klan kuno. Para anggota dua klan lainnya menatap kepala dengan tak percaya. Wang Lin memandangi Kaisar Dao kuno yang terkejut dan berkata dengan suara serak, "Saya akan menukar kedua hal ini dengan jiwa istri saya." Apa itu cukup? Cukup, cukup. Orang yang menjawab Wang Lin adalah ayah Kaisar Dao kuno. Dia dengan bersemangat berbalik untuk melihat putranya. Ye Dao, dengan dua item ini, Dao kuno saya akan naik. Dengan jiwa Kaisar Langit dan kepala leluhur celestial, Dao kuno saya akan memiliki kesempatan untuk menyatukan seluruh klan kuno. Lepaskan wanita itu. Suara lelaki tua itu bergetar karena kegembiraan. Kaisar Dao kuno ragu-ragu. Cepat, lepaskan batasannya. Apa yang kamu tunggu? Pria tua itu dengan cemas meraung. Tidak cukup. Dengan musuh besar seperti dia, aku tidak bisa tenang. Jika kita membunuh orang ini, kedua item itu akan menjadi milik Dao kuno saya. Sekilas niat membunuh muncul di mata Kaisar Dao kuno. Kamu, pria tua itu akan mengaum, tetapi tiba-tiba dia berhenti berbicara. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin dan matanya menyala. Kamu semua sudah terlalu jauh. Di langit, Xuan Luo mengeluarkan raungan yang mengguncang semua orang yang hadir. Beberapa bahkan batuk darah karena raungan ini, dan wajah mereka sekarang dipenuhi ketakutan. Bahkan wajah Kaisar Dao kuno berubah pucat, dan dia batuk seteguk darah. Dia menatap Xuan Luo dengan ekspresi ganas. Xuan Luo, kamu berani menyakitiku. Apakah kamu tidak takut dengan kemarahan Grand Empyrean Gu Dao? Petik 2. Ye Dao, sebarkan batasannya. Anda dapat mengambil kepala ancaman celestial dan jiwa kaisar surgawi. Orang tua ini akan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi jika tidak, maka orang tua ini akan bertarung melawan Grand Empyrean Gu Dao untuk membunuhmu hari ini. Hati Xuan Luo sakit. Dia melihat ekspresi Wang Lin yang hampir memohon dan wajah pucat. Hatinya tidak tahan. Dia mengerti bahwa Wang Lin hanya melakukan semua ini untuknya. Muridnya tidak ingin menyulitkannya dan tidak ingin mengecewakannya, jadi Wang Lin terus menanggung semuanya. Dengan murid seperti ini, Xuan Luo bisa bangga. Jika muridnya bisa melakukan ini, maka meskipun dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia juga bisa secara pribadi membunuh kaisar ini untuk muridnya. Dia akan menjadi Grand Empyrean pertama yang membunuh seorang kaisar kuno. Xuan Luo tahu seberapa serius konsekuensinya, tetapi sekarang, melihat muridnya menanggung semuanya, dia telah memutuskan untuk keluar semua. Kamu berani membunuhku. Xuan Luo, Anda adalah Empyrean besar Dao kuno. Jika Anda membunuh saya, Anda tidak hanya akan dibunuh oleh Grand Empyrean Gu Dao, tetapi Anda juga akan melawan Dao kuno yang telah Anda lindungi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Anda akan menyinggung seluruh Dao kuno. Apakah kamu berani membunuhku? Anda akan menjadi pendosa Dao kuno, bahkan jika kamu mati, kamu akan dibenci oleh seluruh Dao kuno. Kaisar Dao kuno meraung, ekspresinya ganas. Tubuh Xuan Lu bergetar. Dia menutup matanya untuk menyembunyikan kesedihan dan kebingungan di dalamnya. Saya telah menjaga Dao kuno sampai hari ini dan tidak melakukan apapun yang saya sesali. Saya hanya memiliki satu murid ini, saya membawanya ke sini dari dunia gua. Dia memiliki posisi tertinggi di klan Celestial, tetapi dia masih datang untuk menemukan saya hanya memiliki satu murid. Xuan Luo membuka matanya dan mengungkapkan tekad yang putus asa. Ketika Xuan Luo membuat keputusan, Wang Lin dengan lembut berkata,
Guru, dia memandang Xuan Luo dan menunjukkan senyum. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum sejak dia menemukan fragmen jiwa Wan Er. Namun, ketika Xuan Luo melihat senyum ini, hatinya terasa lebih sakit. Senyum macam apa ini? Jelas itu adalah tangisan diam. Guru, Anda telah melindungi Dao kuno seumur hidup Anda. Murid tidak layak atas keputusan Anda. Wang Lin memandang Xuan Luo dan berlutut. Dia bersujud sekali di Xuan Luo. Sepanjang hidupnya, dia mengatakan bahwa dia tidak akan membungkuk di hadapan langit atau bumi. Dia hanya akan menghormati orang tuanya dan berlutut ke situ. Sekarang ada satu orang lagi yang akan dia berlutut. Kamu, mata Xuan Luo dipenuhi dengan kesedihan. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.